Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang prinsip dasar hukum pertanahan nasional. Yang pertama ada 8 prinsip dasar hukum pertanahan nasional. Yang pertama prinsip kenasionalan, nationality. Yang kedua prinsip hak menguasai negara. Yang ketiga prinsip hukum adat hak wilayah. Yang keempat prinsip fungsi sosial hak atas tanah. Yang kelima prinsip kesamaan hak. Yang keenam prinsip kebangsaan atau nasionalisme. Yang ketujuh prinsip land reform. Dan yang kedelapan prinsip land use planning. Lalu untuk prinsip kenasionalan atau nationality, prinsip ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1, 2, 3 UU PA. Prinsip nasionalitas menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia merupakan hak seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanah-tanah yang berada di pulau-pulau atau di daerah-daerah yang terpencil bukan semata-mata menjadi hak rakyat dari pulau atau daerah tersebut, melainkan menjadi hak dari seluruh rakyat. Untuk mencapai apa yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat kalau negara sebagai pemilik tanah. Lalu yang ketiga, lebih tepat kalau negara itu sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badan kekuasaan. Dan yang keempat, kekuasaan tidak berarti dimiliki. Pasal 2 ayat 2 UPA mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan baraka. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan baraka. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai baraka. Atas dasar hak penguasa itu, negara dapat memberikan hak-hak atas tanah baik kepada perorangan maupun untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Prinsip hukum adat hak wilayah. UPA mengakui keberadaan hak wilayah sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Lihat pasal 3 UPA. Yang sudah tidak ada tidak akan dihidupkan kembali. Hak wilayah adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tanah wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah wilayah yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Tentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah wilayah yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Ini perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dalam kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kemudian golongan yang ekonomi lemah. Ditentukan bahwa jual beli, penukaran, pembebahan, pemberian dengan wasita dan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah. Dalam hubungan itu dibuat ketentuan yang UPA pada dasarnya menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Selain itu, prinsip kebangsaan yang terkandung dalam pasal 1 mencerminkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 UPA dapat diketahui bahwa prinsip kebangsaan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya. Penjelasan umum ada di UPA. Lalu untuk prinsip land reform pada pasal 7. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin menanyakan pendapat dan pemahaman rekan-rekan terkait asas domain verklaring yang tadi dalam dasar hukum nasional. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, hukum adat mana yang menjadikan dasar ini? Apakah ada ahli atau adat mana yang bisa menjadikan patokan yang untuk menjadi dasar hukum
yang seperti yang kita ketahui dari ujung Aceh sampai ujung ke Papua. Dari itu hukum adat apa yang sebagai nilai dasar untuk mengambil untuk secara nasional. Itu aja pertanyaan dari saya. Kan mungkin ingin menambahkan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Frans tadi. Bagaimana kalau seandainya ada masyarakat yang memiliki tanah ngiring? Tanah ngiring itu adalah tanah di mana masyarakat atau milik individu atau organisasi yang membayar pajak akan tanah tersebut tetapi tidak memiliki sertifikat tanah. Bagaimana kira-kira jalan keluar yang akan diberikan oleh kelompok dan bagaimana pandangan dari kelompok sendiri? Terima kasih. Saya mohon izin mengatakan ini akan menjawab pertanyaan dari saudara Franciscus. Di sini perlu kita ketahui bahwa asas domain verklaring tidak digunakan dalam UPA karena Jadi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin menanyakan pendapat dan pemahaman rekan-rekan terkait asas domain verklaring yang tadi di situ dikatakan bahwa